Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi seluruh peserta Akademi Wirausaha Mikro yang diselenggarakan atas kerjasama oleh UKM Center FEB UI dengan Bank Mandiri Syariah. Pada kesempatan kali ini, pada video pertama ini, mungkin kita akan berkenalan lebih jauh gitu ya dengan suatu topik yang pastinya sudah semakin sering dibahas oleh berbagai pihak, berbagai kalangan, apalagi dalam konteks pandemi, topik ini sangat naik gitu ya. Mungkin kerangka besarnya digital marketing, dan di kesempatan kali ini kita akan berkenalan lebih jauh soal salah satu sub dari digital marketing, yaitu sosial media di platform Instagram. Jadi nggak perlu khawatir buat yang mungkin baru terkait topik ini. Kita akan mulai dari hal yang sangat dasar. Kita akan berangkat dari menjelaskan dulu apa itu Instagram, kenapa Instagram itu dalam konteks sosial media ya, khususnya sosial media itu jadi satu hal yang penting banget buat bisnis hari ini, dan seterusnya. Oke, kita langsung berangkat dari pertanyaan, kenapa sih sosial media ini jadi penting? Tadi mungkin sudah sempat disinggung ya bahwa pandemi segala macam pastinya membuat orang tidak bisa bergerak beraktivitas secara bebas. Namun satu hal yang masih terus terjadi aktivitasnya, yang itu masih tidak dibatasi oleh berbagai peraturan, adalah scrolling di gadget masing-masing, dan sosial media adalah salah satu platform yang pastinya dibuka oleh banyak orang. Nah, berapa banyak sih gitu ya, supaya kita bisa lebih tahu kenapa ini jadi hal yang penting. Kita bisa melihat dari data ini dikumpulkan, dikaji, diriset oleh We Are Social dan Hotsuite. Ini adalah lembaga yang rutin melakukan kajian dan riset tentang environment digital ya, tentang berbagai hal di dunia dari tahun ke tahun konsisten. Kita bisa melihat sebetulnya total populasi dunia hari ini itu ada di angka 7,7 miliar ya. Terjadi urbanisasi 55%. Unique mobile phone user, pengguna yang itu unik mobile phone usernya itu ada 5,19 miliar. Artinya ada 67% orang dari total populasi yang memiliki itu gitu. Nah, dari yang punya HP tadi kurang lebih angkanya 5, internet usernya itu ada 4,5 gitu ya, 4,5 juta orang itu sudah menggunakan internet, dan aktif sosial media usernya ada di 3,8 billion. Nah, kalau kita coba fokuskan ketiga hal ini, tentu kita bisa melihat bahwa angka aktif sosial media user, angka pengguna sosial media yang aktif terhadap unique mobile phone, terhadap para pengguna yang memiliki ponsel gitu ya, terhadap gadget, itu sebetulnya masih ada gap sekitar 1,2 ya, 1,4 miliar orang. Artinya apa? Artinya pengguna ini akan terus bertambah, baik dari sisi sosial medianya, internetnya, dan tentunya orang yang punya mobile phone gitu. Jadi ada data yang juga menunjukkan bahwa di dunia hari ini lebih banyak layar HP dibandingkan layar televisi. Nanti saya juga sebutkan itu di belakang. Nah, dengan angka yang sangat besar tadi gitu ya, kita terus akan bilang, oke, angkanya besar secara user, terus apa lagi gitu kan. Kita bisa melihat nih, dari data yang sama dikumpulkan We Are Social sama Hotsuite, ini adalah waktu yang dihabiskan di internet
yang itu dibuatnya sudah berdasarkan jam dan menit, dibuat average, dibuat rata-rata dari para pengguna internet di usia 16 sampai 64 tahun, dan ini adalah total akumulasi yang terjadi digunakan di lintas device. Jadi mulai dari handphone, mungkin laptop, mungkin tablet, gitu ya. Ini total semua dan dibuat sumbu X-nya berdasarkan negaranya. Nah, kita coba bedah sedikit. Yang paling lama dalam sehari menghabiskan internet ternyata orang-orang di Filipina. Disusul oleh South Afrika, Afrika Selatan ya. Mungkin kita masih membayangkan Afrika Selatan kayak suatu negara yang mungkin kurang literasi dan segala macam. Ternyata tidak. Ternyata angka internetnya cukup tinggi. Disusul Brazil, Kolombia, Thailand, Argentina, Meksiko, lalu Indonesia. Lalu Malaysia, lalu Saudi Arabia, Turki, Mesir, Romania, Rusia, Israel, United UAE, Singapura, worldwide itu rata-rata di dunia ini, baru habis itu USA. Nah, ini yang menarik, coba kita fokus ya di dua angka ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata Indonesia ini secara rata-rata konsumsi waktu di internetnya itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia, gitu. Jadi semoga ini kabar yang positif ya. Semoga para pengguna Indonesia ini menggunakan internet untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hoax, apalagi hal-hal lain. Tapi kita bisa melihat sebetulnya peluang yang sangat besar di sini. Bayangkan, 8 jam, hampir 8 jam user Indonesia ini ternyata menghabiskan waktunya di internet. Entah untuk scrolling berita, entah untuk WhatsApp, saling bertukar kabar, informasi, dan tentunya sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, gitu ya. Nah, 24 jam dalam sehari, 8 jamnya digunakan untuk internetan, berarti kan itu sekitar sepertiga. Jadi kalau kita itu bisa presence, hadir di platform, di internet, gitu ya, tentu berarti kita sebetulnya sudah hadir di hampir sepertiga kehidupan orang tersebut gitu di Indonesia. Gitu. Nah, kita berbicara lebih jauh soal platform Instagram. Apa sih ini Instagram? Orang-orangnya kayak gimana sih gitu ya? Instagram ini data yang kita coba dapatkan ternyata nunjukin angka yang juga luar biasa. 63 juta sampai 78 juta orang itu range ya antara saya kebetulan melihat ada beberapa data berbeda, cuman kita patoklah, kita melihat dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Itu pengguna Instagram di Indonesia itu sudah 30%, hampir ya 28%, 28,7 populasi di Indonesia itu punya Instagram. Itu jadi user di Instagram. Mayoritasnya 51% adalah perempuan, adalah wanita gitu ya. Nah, yang paling besar itu adalah grup pengguna di usia 18 sampai 24. Mungkin milenial gitu ya kalau nyebutnya. Walaupun sebetulnya istilah milenial itu bias sekarang karena sudah ada generasi Z, cuman bisa kita ngelihat 18 sampai 24 itu ada 29 juta orang. Dan yang paling tinggi perbedaan perempuan dan laki-lakinya itu terjadi pada orang-orang berusia 13 sampai 17 tahun, di mana perempuan wanitanya itu memimpin 1,7 juta. Jadi di rentang usia 13 sampai 17 itu ternyata lebih banyak user wanita perempuannya daripada laki-lakinya, dan itu angkanya besar, hampir perbedaannya 1 juta gitu ya, 1,7. Seperti itu. Nah, ini fun fact yang saya coba kumpulkan dari beberapa sumber. Kalau orang kehilangan dompet, gitu ya. Orang kehilangan dompet itu rata-rata orang baru akan melapor ketika dia sudah melewati 26 jam. Tapi kalau orang kehilangan handphone, ternyata dia 68 menit saja sudah panik dan sudah report gitu. Sudah bikin laporan ke kepolisian atau mungkin nyari petugas keamanan di tempat tersebut gitu ya. Yang kedua, fakta
Yang menarik lainnya adalah ini fakta ini dari Mobile Marketing Association Asia, ini saya dapatkan, ini dia bilang datanya kurang lebih di 2015-16. Cuman yang menarik adalah dari 6,8 miliar orang di planet ini gitu ya, di planet bumi, 5,1-nya itu memiliki cellphone, memiliki gadget smartphone gitu ya. Tapi yang punya toothbrush, yang punya sikat gigi itu cuma 4,2 miliar. Jadi bayangkan ternyata ada, kalau menurut datanya mereka ini, orang-orang yang mungkin punya handphone tapi tidak punya sikat gigi atau mungkin tidak rutin membeli sikat gigi. Itu fakta yang menarik ya. Nah, yang terakhir tadi yang mungkin juga sudah saya sempat sebutkan bahwa clear secara data bahwa ada lebih banyak mobile phone di planet ini daripada adanya TV. Jadi mungkin kalau dulu ada yang sempat buat lagu YouTube lebih dari TV, itu benar, itu data. Jadi YouTube kan merepresentasikan mobile phone gitu ya. Jadi lebih banyak layar kecil di tangan kita daripada layar besar di rumah-rumah. Jadi bisa jadi apalagi mungkin di masa depan ya, kecuali nanti smart TV juga punya perkembangan kemajuan yang luar biasa juga, akan jauh lebih mungkin orang di suatu rumah itu tidak punya TV, tapi pasti punya handphone masing-masing, gitu ya. Nah, kita lalu berjalan langsung ketika sudah dapetin gitu kan tadi angka, kenapa sih sosial media, emang gimana sih dunia hari ini terkait sosial media? Sosial media sendiri itu kalau kita boleh berbicara lebih dalam, tentunya adalah sarana ya. Pada dasarnya manusia ini kan makhluk sosial, yaitu kita ini butuh interaksi, butuh saling mengenal. Jadi media atau alat yang kita gunakan gitu ya untuk sesuatu itu, ya hari ini sosial media yang jadi platformnya gitu ya. Kalau dulu mungkin orang saling tukar surat, mungkin juga ada masanya lebih tarik lebih dulu itu, Telegram. Kalau agak majuin sebelum adanya smartphone itu kan, masih HP biasa gitu ya, zaman dulu HP sangat besar-besar gitu kan, semuanya lewat telepon. Jadi, dulu saya pernah dengar cerita, dulu harga untuk dapetin nomor kartu provider, entah itu Telkomsel, Indosat, dan segala macam pada zaman awal-awal itu ratusan ribu bahkan jutaan dengan gadgetnya gitu kan. Padahal gadgetnya itu ya zaman dulu mungkin Nokia yang merajai gitu kan. Nah sekarang ini sosial media dengan adanya smartphone, dengan adanya koneksi internet yang jauh lebih baik, sosial media lah yang menjadi platform, menjadi suatu media, suatu alat untuk manusia yang makhluk sosial ini saling berinteraksi. Dan tujuan sosial media ini sebetulnya mulia, yaitu memberikan kemudahan orang-orang untuk saling berkomunikasi gitu ya. Jadi awal mula gagasannya kayak Facebook itu kan dia ingin mendekatkan gitu ya, untuk buat orang di satu kampus kalau saya tidak salah itu untuk saling lebih berinteraksi. Nah, ya kurang lebih idea awal dari sosial media adalah mendekatkan yang jauh gitu ya. Jadi dunia tanpa batas bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, kenapa sosial media? Secara sederhana kita coba rangkum, karena manusia makhluk sosial sehingga butuh untuk interaksi, bertukar ide, humor, berita, termasuk juga berbelanja. Tadi yang sudah kita juga mention, kita coba rangkum, kenapa jadi sangat penting, karena pengguna hariannya itu tinggi banget. Sudah sangat banyak bisnis yang memanfaatkan Instagram, sosial media, khususnya Instagram, itu untuk menjaring customer mereka. Jadi kalau kita punya bisnis hari ini, kalau zaman dulu mungkin kita perlu masang plang papan di depan ruko gitu ya, di depan toko kios kita. Hari ini nggak afdol rasanya kalau kita juga nggak bikin online presence, kehadiran online, baik itu website, kita buat situs gitu ya, buat yang sudah lebih advance, atau hadir di platform-platform sosial media paling sederhana, Facebook, YouTube, Instagram, gitu kan. Dan sudah terbukti ada begitu banyak bisnis yang berhasil memanfaatkan Instagram
dan dia tumbuh pesat berkali lipat daripada kondisi sebelumnya. Setelah kita mengetahui lebih dalam soal sosial media dalam statistik angka gitu ya, dan kenapa ini jadi sangat penting, coba kita elaborate dengan konteks hari ini, yaitu pandemi. Menurut studi dari Kemenko Perekonomian, pandemi COVID-19 ini menyebabkan 500.000 orang kehilangan pekerjaan dan 47% UMKM itu bangkrut. Ini tentu berita yang kurang baik, yang tidak enak sama sekali untuk kita dengar, dan bahkan faktanya 70% diantaranya adalah bentuknya warung gitu. Jadi bisa dibayangkan efek pandemi ini dalam konteks bisnis itu tentu luar biasa hebat gitu ya. Tapi satu hal, kita pasti bisa ngelewatin ini, kita bisa bangkit, dan yang perlu kita juga sama-sama selalu ingat, selalu percaya adalah selama kita, jadi tugas kapal kalau di tengah badai itu satu-satunya tugas adalah jangan pernah berhenti bergerak. Karena kalau dia udah mati mesin, kalau dia berhenti bergerak, selesailah itu kan. Tapi selama kapal itu berusaha untuk terus bergerak, insya Allah selepas badai pasti ada hal yang indah gitu ya, insya Allah. Nah, dengan adanya pandemi, dengan ada terus apa sih relasi dengan sosial media atau digital marketing gitu ya, kalau kita coba lebih berbicara rumah besarnya, lingkup besarnya. Kita harus sadar bahwa kalau berbicara digital marketing tentu berarti ada yang sebelum digital. Dalam banyak teori itu disebut sebagai traditional marketing. Traditional marketing itu terdiri dari beberapa hal nih yang udah di layar ini juga udah disajikan ya. Bentuknya bisa jadi dulu radio, dulu koran, newspaper, ada TV juga di sana, ada majalah, ada print gitu ya, misalnya ngeprint baliho atau ngeprint flyer, selembaran disebar, point of sales dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang dulu sangat lazim pasti dipikirkan oleh orang ketika berbisnis. Masang iklan di majalah, masang iklan di koran gitu ya. Dulu saya ingat di koran Kompas itu di hari-hari tertentu itu iklannya banyak banget, lebih banyak iklan dibandingkan berita bisa jadi gitu ya. Dan semua itu bergerak terus. Jadi sekarang kita mengenal mungkin yang juga kita pelajari salah satu subnya adalah digital marketing. Digital marketing sebetulnya itu terdiri atas berbagai hal juga sama seperti di tradisional ya. Kalau di digital sebetulnya ada social media marketing, ada PPC dan SEM marketing, email marketing, marketing automation, inbound, affiliate, website, konten, dan ada masih banyak lagi gitu di dunia digital marketing ini. Nah, dari berbagai cabang, sosial media menurut saya pribadi adalah satu cabang digital marketing yang itu sederhana tapi tetap bisa powerful. Jadi ada beberapa kisah-kisah yang itu success story-nya berawal dengan adanya dia presence, hadir di sosial media. Dan saya pribadi berharap setelah pelatihan ini gitu ya, ada kisah-kisah sukses juga nih dari teman-teman UMKM semua yang itu dulu mungkin belum ada social media presence gitu ya. Ketika ada ternyata bisa menciptakan sales baru, menciptakan peluang-peluang baru. Oke, lanjut. Kalau kita bandingkan antara tradisional gitu ya, orang yang datang langsung ke toko dengan digital, kurang lebih ya, digital marketing atau digital activities, kita sebetulnya akan menemukan setidaknya 3 poin utama ini.
apa sih keunggulan gitu ya antara digital terhadap tradisional. 3 hal ini, yang pertama adalah measurement atau pengukuran-ukuran, yang kedua reach atau jangkauan, ketiga cost atau biaya. Yang perlu digarisbawahi, bukan berarti tradisional adalah hal yang sudah tidak lagi perlu dikerjakan. Itu sama sekali salah pemikirannya. Tapi sebetulnya digital ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai sarana pelengkap, sarana penunjang yang once di titik tertentu dia itu bisa di-scale, bisa ditingkatkan jauh lebih besar dan jauh lebih maksimal gitu ya dibandingkan tradisional. Kita berbicara dulu misalnya mungkin nanti akan ada keluar, kalau gitu kita nggak perlu lagi sewa toko, kalau gitu kita nggak perlu lagi sewa gudang misalnya. Ini mungkin jadi diskusi, cuman di point of view saya, titik tertentu offline presence itu tetap harus ada. Karena itu berbicara ngomongin trust dari para pelanggan, itu juga berbicara soal customer experience gitu ya. Tapi ketika titik tertentu, nggak jarang juga satu ruko itu mungkin orang yang datang itu sedikit, tapi dia terus-terusan ada penjualan. Itu justru dari online-nya, dari online shop yang dia punya. Nah, jadi itu tadi soal digital dan tradisional sebagai saling gitu ya, saling melengkapi. Dan yang harus digarisbawahi kalau ngomongin soal digital, 3 poin ini, di digital kita bisa mengukur secara persis berapa sih orang yang melihat postingan kita. Itu satu hal. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan membagi-bagi brosur gitu ya, ketika kita ngomongin iklan. Ketika kita ngomongin suatu produk diperkenalkan ke masyarakat, misalnya pakai standing banner aja misalnya ya di suatu pameran. Kita nggak bisa kalau secara tradisional mengukur secara persis berapa orang sih yang melihat standing banner kita, berapa orang sih yang itu membaca brosur, mungkin kita tahu brosur kita habis berapa, cuman berapa banyak sih orang yang itu membaca secara real. Nah, kalau di digital kita tahu persis berapa orang yang membaca, berapa orang yang cuman sekilas lewat gitu ya, itu ada metrik-metriknya. Itu ada measurement-nya, dan di situ juga kalau di digital kita tahu persis berapa sih biaya yang kita butuhkan untuk orang bisa ngeklik iklan kita, sampai orang misalnya sampai ke website kita misalnya, atau sampai bahkan ke konversi. Misalnya kita pasang iklan 100.000 per hari, kita tentu bisa langsung melihat gitu ya hasilnya seperti apa, itu di dashboard-nya kelihatan semua. Kalau di tradisional biasanya kita tidak bisa secara real time mengukur berapa sih dampak atau efek dari iklan atau effort kita lah di untuk sales kita secara langsung, secara real time. Yang kedua soal jangkauan. Kalau kita berbicara tradisional, reach-nya itu atau jangkauannya itu tentu di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kawasan mungkin radius 1 kilo sampai 3 kilo itu maksimal gitu ya. Karena kalau lebih dari itu juga mungkin sudah tidak relevan. Untuk apa kita membagi brosur di satu kawasan yang orang itu aja datang ke kitanya aja udah terlalu effort gitu. Itu sesimpel dengan logika algoritma yang ada di ojek online gitu ya. Kalau kita ngomongin misalnya pengantaran makanan, di radius tertentu ketika biaya pengiriman udah setara atau hampir setara dengan biaya harga makanan, tentu orang lebih males gitu kan untuk bisa membeli itu. Jadi kalau di tradisional juga tentu kita terbatas terkait jangkauan, kita bisa menjangkau sekeliling kita aja gitu ya. Sederhananya kita punya toko di Jakarta Barat, misalnya kita ingin misalnya brosuring, kita tentu nggak brosuring sampai Depok gitu kan. Walaupun saya harus bilang ada praktek yang tidak lazim digunakan, tapi ini dalam skala besar. Ini sebagai studi kasus gitu ya. Itu ketika IKEA dulu sempat
awal-awal masuk ke Indonesia, itu dia membagi majalah IKEA yang tebelnya mungkin satu majalah itu habis hampir 100 ribuan gitu ya kalau kita cetak. Itu dia bagi ke radius yang itu sangat luas gitu. Tapi itu tentu bukan metode yang tepat untuk digunakan dalam konteks UMKM karena dalam skala tertentu itu tidak efektif gitu ya, tidak efisien yang pasti. Nah, ngomongin efisien, kita juga ngomong soal biaya. Kalau tadi di jangkauan terasa perbedaan tradisional itu lingkupnya terbatas. Kalau kita ngomongin di konteks biaya juga, kita ini kalau di digital itu bisa secara tepat mengetahui biaya-biaya yang kita perlu keluarkan. Jadi ini sebetulnya lepas dari konteks Instagram, tapi kita masuk ke dalam rumah besar digital marketing gitu ya. Biaya itu bisa kita set sendiri dan kita bisa tahu dari awal kira-kira kita butuh berapa. Kalau misalnya kita pasang 100.000 kira-kira akan menjangkau berapa orang, itu di digital udah ketahuan dari awal. Di digital juga misalnya kalau ngomongin misalnya ingin masang iklan di Google, itu kita tahu keyword tertentu itu harganya berapa. Jadi biaya itu bisa kita ukur dari awal. Sedangkan kalau di tradisional misalnya kita cetak sekian atau kita masuk ke koran tertentu gitu ya, biayanya kita tahu misalnya berapa ratus ribu atau berapa juta misalnya. Tapi kita sebetulnya tidak tahu persis itu ini jadi saling terkait antara 2 dan 3, 1, 2, dan 3. Itu menjangkau berapa orang secara tepat, itu dibaca oleh orang yang seperti apa, itu kita tidak punya ukuran yang jelas di situ. Tapi again, antara digital dan tradisional itu bukan bermusuhan, tapi itu saling melengkapi. Jadi tetap untuk diingat bahwa terkait effort, kita ngomongin apalagi UMKM, bisnis, itu jangan pernah terjebak pada asumsi diri sendiri, tapi yang lebih tepat adalah ketika kita punya suatu hal yang kita asumsikan, kita uji asumsi kita gitu ya, hipotesis kita uji. Digital katanya gini ya efektif misalnya atau efisien, katanya bisa lebih murah. Di titik tertentu saya harus bilang karena saya ada juga experience gitu ya, belajar sama beberapa teman di agensi dan seterusnya, digital bisa juga tidak efisien gitu. Apa misalnya contohnya? Kalau misalnya kita ngelihat di YouTube, misalnya itu ada iklan di paling atas, itu head mask istilahnya, itu untuk masang di situ 1 hari, itu brand itu harus ngeluarin minimal 1 M, dan itu slotnya udah dibagi dari akhir tahun ini untuk tahun depan. Itu ya jadi digital tapi semi-semi kayak masang iklan di radio atau di televisi gitu. Jadi yang harus saya tekankan, digital tradisional saling melengkapi dan dalam konteks UMKM akan sangat indah kalau teman-teman UMKM bisa hadir di 2 tempat ini. Seperti itu.